Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Baik, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita masih belajar tentang apa yang Yesus ajarkan ya, atau khotbah Yesus di bukit tentang ya, berdoa ya. Ini materi lanjutannya di materi yang di poin C ya. Pola doa Bapa kami ya. Kita baca ayatnya dulu ya. Matius 6 ayat 5 sampai 15 ya. Saya akan baca ayat yang angkanya ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang angkanya genap. Nanti di ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 1, 2, 3 ya. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam dirimu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 1, 2, 3 ya. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 1, 2, 3 ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi ini pengajaran Yesus ya di bukit bersama pada waktu itu kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya ya. Sudah sering disampaikan kepada kita bahwa khotbah Yesus di bukit ini adalah hal yang sangat penting yang Yesus sampaikan ya, terutama pada saat itu kepada murid-muridnya ya, dan juga banyak orang percaya di situ. Dan khotbah Yesus di bukit ini tentang pengajarannya adalah pengajaran yang selalu Yesus lakukan. Jadi bukan pada saat itu saja, setelah itu nggak pernah diajarkan lagi, enggak ya. Bisa dibilang selama 3,5 tahun pelayanannya bersama murid-muridnya, Yesus selalu sering mengkhotbahkan ini ya. Dan di pagi hari ini ya, kita belajar di poin yang ke-C ya, pola doa Bapa kami ya. Saya percaya kita semua di sini hampir pasti bisa doa Bapa kami ya. Mungkin ada juga yang tidak hafal ya doa Bapa kami ya. Kalau saya dari kecil sudah hafal ya doa Bapa kami ini ya, bahkan saking waktu saya SD ya, saya di Balikpapan ya, guru agama itu untuk saya kelas 2 SD itu wajib ya kita bisa doa Bapa kami giliran di depan ya. Kalau tidak bisa doa Bapa kami itu distrap ya sama guru agama ya. Jadi melalui hal itu saya Jojo anak saya yang pertama tuh saya ajarkan dari kecil ya. Saya lupa di umur berapa, kayak antara 4 atau umur 5 tahun ya. Dia sudah bisa hafal doa Bapa kami ya, dengan lancar setiap hari ya. Saya ajar dia untuk doa Bapa kami ya. Karena saya mengingat waktu saya SD ya, itu selalu diajarkan di sekolah ya. Saya tidak tahu sekarang ya bagaimana, tapi pengalaman saya seperti itu. Akhirnya saya ajarkan. Dan umur 5 tahun lah ya, dia sudah bisa dan lancar ya doa kami. Walaupun hanya sekedar menghafal ya, nggak apa-apa. Yang penting dihafal dulu.
masalah polanya, doa Bapa kami seperti apa, maknanya, pendalamannya seperti apa, dia belum mengerti nanti. Ya, yang penting dia hafal dulu bagi saya. Ya, nanti pelan-pelan diajarkan. Dan pagi hari ini kita belajar, ya. Ya, pola doa Bapa kami. Ternyata pola doa Bapa kami ini sangat luar biasa, ya. Seringkali kita berdoa, ya, Bapa kami yang di surga, bla bla bla, amin. Udah, seperti itu aja. Dan pagi hari ini kita akan belajar maknanya, ya. Seperti apa sebenarnya doa Bapa kami? Bahkan kalau kita memahami betul, ya, sebenarnya ketika kita berdoa Bapa kami, ya, kita menganggap bahwa diri kita sebenarnya nggak pantas untuk berdoa seperti itu. Ya. Pola doa Bapa kami, ya. Di sini Yesus memberikan sebuah pola urutan, ya. Ketika kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Lanjut. Urutan pertama dari pola doa Bapa kami adalah dimensi yang berhubungan dengan kepentingan Allah. Ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, itu berhubungan dengan kepentingan Allah atau pribadinya, namanya, pemerintahannya, dan kehendaknya. Semua kata ganti milik di bagian pertama menggunakan kata mu. Ya, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Ya. Untuk urutan kedua, ya, adalah dimensi yang berhubungan dengan kepentingan manusia. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, itu semua kepentingan kita. Ya, semua kata ganti milik di bagian kedua menggunakan kata kami. Ya, amin. Ya, lanjut. Ya, kita akan belajar pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Ini dimensi yang pertama. Ya, doa yang berhubungan dengan kepentingan Allah. Ya, di ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 9 10 tadi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lanjut. Sosok Allah yang diajarkan oleh Yesus dipanggil dengan sebutan Bapa. Ya. Bapa. Jadi Yesus mengajarkan pada saat itu kepada murid-murid atau kepada orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, sosok Allah itu dipanggil dengan sebutan Bapa. Memang pada zaman dahulu, ya, pada zaman Perjanjian Lama, ya, orang Israel sudah biasa menyebut Allah itu dengan panggilan Bapa. Jadi ketika Yesus mengajarkan hal itu, ya, Bapa kami yang ada di sorga, Allah dipanggil dengan Bapa, bagi mereka itu biasa aja. Ya. Itu suatu hal yang lumrah-lumrah aja karena mereka sudah biasa menyebut itu. Ya. Yang tidak biasa itu kita, orang Indonesia ini sebenarnya. Ya. Ketika Allah dipanggil Bapa. Ya, makanya kalau kita sekarang ini agak-agak di luar sana, masa Allah kalian panggil Bapa gini, itu. Ya, di Indonesia seperti itu. Ya. Bahkan ada orang bilang, wah orang Kristen itu paling dekat sama Tuhannya, ya kan? Tuhannya dipanggil Bapa. Ya. Yesus mengajarkan Bapa atau Allah adalah Allah yang hidup, memiliki kepribadian. Dia Allah yang mendengar, mengetahui, dia mempunyai kehendak. Adalah Bapa yang baik, yang mengasihi anak-anaknya dan tahu tentang segala sesuatu yang kita butuhkan. Adalah Allah yang maha kuasa. Jadi Yesus memperkenalkan, ya, Bapa kami yang di sorga, ya, dia adalah Allah. Allah apa? Allah yang maha kuasa, yang baik, yang mengasihi anak-anaknya, mengerti, mendengar, mengetahui kehendak kita. Ya, lanjut. Ya, apapun yang Bapa rencanakan di dalam kasih-Nya untuk anak-anaknya, Ia mampu melakukannya karena Ia maha kuasa. Amin. Karena Ia maha kuasa. Bapak Ibu, saya punya anak. Ya, saya seorang bapak. Apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya,
itu hanya sebatas kemampuan saya dan itu sangat terbatas. Ya mungkin ketika anak saya sakit, saya hanya bisa membawa dia ke dokter atau saya membawa dia ke rumah sakit untuk berobat. Ya, saya bayar semua kebutuhan perobatannya, saya bayar semuanya apa yang diperlukan, hanya sebatas itu. Tapi untuk membuat dia tetap hidup, saya nggak mampu. Kenapa? Saya tidak memiliki kuasa. Tapi Bapa yang di sorga yang Yesus perkenalkan kepada kita, orang percaya, adalah Bapa yang berkuasa. Yang mengasihi setiap kita anak-anaknya. Amin. Amin. Yesus mengajar dengan menyebut Allah adalah Bapa. Yesus ingin supaya kita memiliki hubungan yang lebih dekat. Dan pada saat berdoa harus melibatkan hati dan pikiran kita yang benar dan tepat kepadanya. Karena dia yang berkuasa. Ketika dia melakukan, ketika dia berfirman, ketika dia menjanjikan dalam setiap kehidupan kita, dia pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena dia berkuasa untuk melakukannya. Tetapi kalau kita terbatas. Kita berjanji sama anak, nah nanti Bapak ini ya, Bapak akan ini, Bapak akan buat ini seperti ini untuk kamu. Tapi kenyataannya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Kenapa? Karena kita Bapa yang terbatas. Tapi Yesus ya, memperkenalkan bahwa kita memiliki Bapa di surga yang berkuasa. Amin. Yang mengasihi kita, yang mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak kita, keperluan kita. Dan ketika dia berfirman, dia akan melakukannya. Karena apa? Dia maha kuasa. Kita harus percaya itu. Kita harus yakini Bapa kita Bapa yang berkuasa. Amin. Amin. Jangan ragu untuk hal itu. Ya. Jangan takut. Percaya. Ya. Kalau Bapak di dunia tidak sehebat itu, ya maklum. Karena kita juga manusia. Tapi dia adalah Bapa yang berkuasa. Ya. Lanjut. Ya. Dikuduskan namamu, ya. Nama bukan sekedar deretan huruf belaka. Ya. Melainkan nama berarti pribadi miliknya, watak dan kegiatan. Jadi dikuduskan namamu. Ya, nama itu nama yang tidak hanya sekedar urutan angka-angka saya tidak. Urutan huruf-huruf aja ya. Ya tidak. Tapi nama yang memiliki arti, ya. Seperti kita. Ya, memiliki arti nama masing-masing. Ya, saya tidak pernah bertanya arti nama saya siapa. Ya, tapi kalau arti nama belakang saya, paham saya itu saya tahu. Ya, bahkan ketika saya berjumpa sama orang Toraja, ya waktu itu ada saya dari Pontianak ya, orang dari Polda datang, ketemu sama saya di ruangan. Saya karena nama saya pakai nama Masarang ya di belakang, paham saya. Ketika dia baca, wih, Masarang katanya. Langsung dia tahu, wah ini artinya ini garang. Ya, langsung dia bilang sama saya, pasti kakekmu panglima perang. Saya bilang betul. Ya, ternyata dari nama orang sudah tahu silsilah. Ya. Makanya saya juga kasih nama anak-anak saya pasti ada pengertian, termasuk kita semua pasti. Ya, kayak Pak Jordan kasih namanya ada Jose di belakangnya. Saya tahu artinya Jordan dan Senda. Ya, benar ya Pak Jordan ya? Bukan karena mau ikut orang di luar sana Jose kan, tapi itu singkatan ya Pak Jordan ya. Ya, karena nama orang tua biar melekat. Ya, karena Pak Jordan ini kalau memakai marga juga bingung dia. Marga opo saya ini kan. Ya. Saya ada marganya, kasih ya. Ada nama artinya nama itu ya berarti ada pribadi miliknya. Watak, kegiatannya, sifatnya, karakternya itu nyatu dengan namanya. Ya. Nama Allah di dalam Yesus adalah Allah sendiri. Sebagaimana ia adanya dalam dirinya dan sebagaimana ia telah membuat dirinya nyata. Ya, lanjut. Dikuduskanlah namamu. Namanya yang sudah kudus sejak semula. Ya. Kata kudus di sini, ya, kalau dalam teks aslinya, ya dalam firman Tuhan, ya, itu dalam bahasa Yunani adalah hagios, ya, artinya dipisahkan
ada sesuatu yang dibedakan. Ya, itu seperti kita memiliki sebuah batu permata dengan kita memiliki sebuah barang yang dari tembaga lah contohnya. Tentu ketika kita menyimpan kedua barang tersebut, kita tidak bisa menyamakan. Ya, masa tembaganya kita simpan di lemari berangkas, permatanya kita taruh di teras luar. Ya. Pasti hilang. Tentu terbalik. Benar ya? Permatanya kita simpan di berangkas. Kenapa? Karena spesial. Yang tembaga nggak apa-apa di luar. Ya. Itu ya. Makanya dia terpisah dari dan ditinggikan di atas setiap nama. Ya, jadi nama Bapa itu nama yang harus kita hormati. Ya, Yesus mengajarkan dikuduskanlah namamu, artinya nama Bapa di sorga diperlakukan sebagai yang kudus. Namanya diperlakukan selayaknya dengan penuh penghormatan oleh kita anak-anaknya, oleh jemaatnya di bumi. Amin. Makanya orang Israel, orang suku Yahudi itu di ajaran Taurat diajarkan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kalau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan berdosa. Kenapa? Karena di dalam nama itu bukan hanya urutan huruf-huruf aja tidak. Tapi itu melekat pribadinya, karakternya, sifat Allah itu ada di nama itu. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan berdoa, datang kepada Tuhan melayani Tuhan dengan datang, Bapa Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan Yesus, aku mau melayani Engkau. Tapi dalam diri kita, dalam hidup kita, sesungguhnya tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Tidak benar-benar untuk datang melayani Tuhan. Tidak benar-benar dalam hidup kita ini sebenarnya mengasihi Dia. Sebenarnya kita sudah berdosa. Kita menyinggung pribadinya, itu sama dengan kita menyebut nama Dia dengan sembarangan. Tuhan Yesus, aku melayani Engkau. Malah dalam pikiran kita, kalau enggak melayani Tuhan nih, nanti saya di WA sama Pak Boy lagi. Kalau enggak melayani nanti di ASER saya di WA Pak Heru lagi. Ya udahlah, datanglah pelayanan. Yang penting melayani Tuhan, isi jadwal. Kalau sebatas itu aja, saya mau katakan, kita menyinggung pribadinya. Karena kita hanya menyebut namanya, tapi sebenarnya kita tidak memiliki penghormatan kepada Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, di dalam namanya melekat semua sifat hidup Dia. Seperti apa? Sama seperti kita, ada artinya. Jadi bukan sembarangan. Makanya diajarkan di Gunung Taurat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau sembarangan, engkau berdosa. Jadi tidak bisa sembarangan pakai. Ya. Apalagi orang-orang kadang bersumpah, dalam nama saya bersumpah. Enggak ini padahal bohong. Ya. Itu sudah nyata-nyata. Tapi yang sekarang yang terselubung ini kan, yang tidak kelihatan ini. Yang setiap hari ngomongnya Yesus. Tuhan saya mengasihi. Saya mau melayani Tuhan Yesus. Dengan semangat ini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataan dalam hatinya. Itu sama dengan dia tidak menghormati Tuhan. Menghina. Ini. Karena namanya kudus. Sudah terpisah. Ya, kita harus membedakan nama Tuhan dengan nama-nama yang lain. Nama Dia berkuasa, beda, dipisahkan. Karena katanya sudah hagios itu, kudus, dipisahkan. Ya, terpisah, ya, ditinggikan di atas setiap nama lain. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita berdoa Bapa kami, atau kita berdoa memanggil nama Dia, benar-benar kita datang dengan penuh penghormatan, dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh peninggian, karena Dia adalah Allah yang kudus. Amin. Kita hormati. Jadi bukan hanya sekedar datang menyebut nama Yesus habis itu udah. Itu kita menghina pribadinya. Ya, lanjut.
Datanglah kerajaanmu. Ya. Datanglah kerajaannya artinya kita mengakui bahwa Bapa di surga adalah raja dan memerintah dalam kerajaannya. Seperti pada awalnya Bapa adalah kudus adanya, demikian juga Bapa adalah raja dari sejak semula, memerintah dengan kedaulatan yang mutlak di langit, di bumi dan atas segala dan atas sejarah, ya, atas segalanya. Ya, lanjut. Kedatangan Yesus ke dalam dunia telah melakukan terobosan yang baru dan sangat istimewa dari kedaulatan Allah sebagai raja, dengan segala berkat penyelamatannya dan tuntutan akan ketaatan kepada raja. Dia adalah raja. Di zaman perjanjian lama, ya, tidak sembarang orang datang kepada Tuhan. Ya. Bahkan ketika orang melakukan dosa aja langsung mati di tempat. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Enggak sembarangan mereka. Ya. Nggak sembarangan untuk bertemu dengan raja segala raja. Bahkan imam besar itu ketika dia harus masuk ruang maha kudus itu, ya sudah pernah disampaikan, dia harus benar-benar kudus, menguruskan dirinya. Terus dia masuk itu pakai tali diikat. Ya, jubahnya itu ada bunyi kelincingan supaya kedengaran. Kling, 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 kling. Tujuannya kalau dia berdosa, supaya kalau dia nih imam besar ini berdosa tidak layak, ya dia mati di dalam itu. Nanti orangnya bagaimana cara mengeluarkannya? Makanya kakinya diikat tali supaya kok udah ada bunyinya lagi nih, kering kakinya tidak ada. Oh berarti jangan-jangan dia mati di dalam itu. Akhirnya mereka tarik tali ini. Ya. Tetapi di sini Yesus melakukan terobosan dengan pengorbanannya di kayu salib. Ya. Dia melayakkan setiap kita yang berdosa untuk datang pribadi lepas pribadi untuk bisa menghampiri Tuhan. Raja kita, amin. Kita bisa secara langsung, ya. Bahkan ketika kita berdosa, tidak langsung itu terobosan yang Yesus lakukan. Ya. Tapi jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan, terobosan yang Yesus berikan ini kita pergunakan untuk sembarangan. Ya. Lakukan dosa enggak apa-apa. Saya punya teman waktu sekolah. Saya bilang, jangan berbuat dosa terus. Dia bilang apa sama saya? Mumpung masih muda. Nanti bertobatnya tunggu saya ada umur 50. Baru bertobat katanya. Saya bilang sama dia, iya kalau umurmu sampai 50. Kalau kau mati di jalan raya sana, kecelakaan. Nggak sempat bertobat kau mati masuk neraka. Loh iya. Banyak anak muda, ini zaman saya masih SMA waktu itu, saya ingat betul perkataan saya sama teman saya. Ya. Banyak kita berpikir anak-anak muda seperti itu. Sayang melewati masa muda ini kalau tidak mencobai dulu dunia. Ya. Syukur-syukur kalau bisa hidup, masih bisa bertobat. Ya. Saya mau katakan, ya sekarang kalau data kecelakaan lalu lintas itu ditinjau, ya, sangat meningkat. Itu paling banyak yang meninggal di jalan itu bukan orang tua. Banyak anak-anak muda yang mati di jalan itu. Ya. Banyak usia produktif 30 tahun ke bawah. Kenapa? Karena mereka pengguna jalan terbanyak. Ya. Makanya jangan main-main. Jangan bilang, nanti tunggu saya tua aja bertobat. Iya, itu baru lalu lintas ya, belum hal-hal yang lain. Ya. Belum yang kayak kita berita di TV itu ya, naik motor mati ketimpa pohon. Ya. Secara logika kadang enggak masuk akal. Kok bisa orang tuh mati ketimpa pohon naik motor ya kan? Masa dia tidak bisa menghindar? Tapi itulah dia, ya kan kita nggak tahu. Ya, makanya, ya kita harus menggunakan, memanfaatkan apa yang sudah Yesus berikan sebagai terobosan ini benar-benar, ya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Berdoa supaya kerajaannya datang, artinya semoga kerajaan itu semakin meluas dengan cara banyaknya manusia yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ya. Semakin banyak orang yang dibaharui, diterangi hidupnya, ya, dengan kasih Allah, ya, makanya kerajaannya semakin nyata di bumi. Ya. Datanglah kerajaanmu, kita menjadi mitra kerajaan Bapa di sorga dalam rencana keselamatannya. Yesus yang telah datang ke dunia, mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga akan datang kedua kalinya sebagai Raja
segala raja. Ya. Kita mitra kerja Allah. Ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sama dengan kita menyamakan ya apa yang menjadi kehendak Allah dengan kehendak kita. Sehingga ketika itu sama, maka kita akan menjadi mitra kerjanya Bapa. Kita akan memerintah bersama-sama Yesus di kerajaan yang baru ketika dia datang sebagai raja untuk kedua kalinya. Amin. Ya. Jadi kita mitra kerjanya Allah. Ya. Sama-sama kita memerintah. Jangan sampai kita ada yang ketinggalan. Ya. Jangan sampai ada yang tidak ikut. Amin. Amin. Karena ini janji Tuhan dan pasti. Ya. Bukan hanya cerita dongeng. Ini firman bahwa ke depan ada kehidupan yang akan datang. Yesus akan memerintah sebagai raja untuk kedua kali datang ke dunia, dan kita akan memerintah bersama-sama dia. Karena apa? Kita mitranya Allah. Ya, lanjut. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia mengajar bahwa kehendak Bapa di surga adalah baik dan sempurna. Tidak terukur pengetahuannya, kasihnya dan kuasanya. Ya, Yesus mengajar, ya, kehendak Bapa di surga adalah baik, sempurna. Ya, kita buka nih Roma 12 ayat 2. Di ayat yang terakhir ya, dikatakan, ya, mana kehendak apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ya, kembali kepada slide tadi. Bahwa kehendak Bapa itu adalah baik, sempurna. Ya. Seperti Bapa di sorga sejak semula adalah kudus, sejak semula adalah raja yang berdaulat, demikian juga kehendaknya dari semula sudah dilaksanakan di sorga. Dan ketika Tuhan berfirman, firman-Nya itu dilaksanakan langsung utus malaikatnya. Makanya ketika Daniel berdoa, ya, dia berdoa 21 hari waktu itu. Ya, ketika dia berdoa Tuhan dengar dan Tuhan berfirman. Utus malaikat. Ya. Walaupun Daniel tidak tahu selama dia berdoa, dalam pengutusan malaikat itu ada peperangan rohani, ini segala macam. Tapi karena dia bertekun, bersungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, berseru, ya, akhirnya itu firman itu pun sampai kepada Daniel. Ya, ada prosesnya. Tuhan mendengar. Kenapa? Itu dia baik, sempurna. Kasihnya, kuasanya tidak terukur. Pengetahuannya besar bagi kita. Sama seperti kita ketika kita berdoa, Tuhan sebenarnya dengar. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Dan bla bla. Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus berfirman, malaikat, pergi. Pergi malaikat, utus, mau jawab doanya. Tapi ada peperangan rohani. Karena kita berdoa ini tidak tekun, tunggu terlalu lama kok Tuhan tidak jawab ini. Ya. Tuhan tidak lakukan ini. Akhirnya berdoa, Tuhan, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Udahlah, saya tidak mau berdoa lagi. Sebenarnya kehendaknya itu sudah dilaksanakan ketika dia di surga sana. Tinggal tunggu itu datang kepada kita, belum nyampai, si penerima sudah menolak lagi, balik lagi. Kita karena apa? Itu dia tadi, seperti yang difirmankan ya di dalam kitab Daniel itu. Daniel berdoa 21 hari, dia berpuasa. Ya, sampai pada akhirnya datanglah malaikat itu. Malah ada peperangan terjadi. Ya, sama seperti kita. Ya, Tuhan sudah firmankan hal itu. Ya, ini sudah diajarkan tentang kita bagaimana kita menerima apa yang kita doakan. Ya, makanya kalau kita berdoa ya jangan cepat benar di cancel. Ya, imani, percaya bahwa ketika dia berfirman itu sudah terjadi. Amin. Ya, tinggal tunggu itu pelaksanaannya bagi kita. Ya. Lanjut.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ini Yesus mengajarkan kita agar semua kehidupan di bumi ini semakin mendekati atau sama dengan kehidupan di surga. Ya. Bapak Ibu pernah berdoa seperti ini, Tuhan berkati gerejamu Tuhan. Biarlah terjadi perubahan di gerejamu seperti di surga. Oh, pernah berdoa seperti itu untuk pelayanan ini? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya pasti ya? Biarlah pelayanan ini terjadi perubahan yang luar biasa. Mulai dari Bapak Gembala Tuhan. Oh, karena dia pemimpin umat. Mulai dari pengerja habis itu. Mulai dari jemaat. Saya mulainya nanti paling terakhir. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita berdoa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika kita minta perubahan itu terjadi seperti di sorga, baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam pekerjaan, usaha, studimu, apapun, rumah tanggamu, ketika engkau minta suatu perubahan terjadi dalam kehidupanmu, katakan pada Tuhan, biar itu mulai dari diri saya. Amin. Amin. Bilang mulai dari diri saya. Ya. Tuhan berkati rumah tanggaku biar suatu terjadi perubahan. Kepada suamiku, Tuhan rubah dia jadi Spider-Man. Wah. Jangan ya, ibu-ibu berdoa untuk suaminya supaya suaminya berubah. Tapi Tuhan pinginnya apa? Mulai dari suaminya. Tidak dari ibunya. Suaminya juga berdoa seperti itu dengan pada istrinya supaya istriku berubah. Mulai ini. Saya mau katakan itu tidak seperti itu. Biarlah perubahan yang ilahi itu, kalau kita berdoa sama Tuhan minta, itu harus mulai dari diri kita sebagai pendoa ini. Mulai dari diri saya Tuhan. Biarlah sesuatu yang ilahi itu mulai dari diri kita. Kita yang mengalami dulu perubahan yang daripada Tuhan itu, supaya melalui perubahan apa yang kita alami di dalam Tuhan, orang di sekeliling kita diberkati Tuhan. Amin. Itu konteks dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita rindu apa yang di surga terjadi, kehidupan seperti di surga itu terjadi di bumi, dan kita berdoa itu, ya, biarlah diawali dari diri kita. Untuk pelayanan ini, biarlah diawali dari diri kita, supaya melalui kehidupan kita orang diberkati. Amin. Jangan bilang mulai dari Bapak Gembala dulu Tuhan, karena dia pemimpin umatnya. Biar dia dulu yang harus berubah. Baru pengerja, koordinator, kepala ketua koordinator. Ya kan? Baru yang ini. Saya belakangan Tuhan. Tidak. Ya, mulai dari diri kita. Amin. Apapun itu, mau dalam keluarga kita, pekerjaan, apapun itu dari diri kita. Minta Tuhan ubahkan, biar sesuatu yang ilahi itu ketika bekerja dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat. Sehingga sekeliling kita diubahkan. Ya, sehingga firman ini terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Ya, lanjut. Ya. Meliputi kekhususan tentang pribadi Bapa di surga, yaitu namanya sejak semula dikuduskan di surga. Demikian juga Yesus mengajak kita berdoa agar nama Bapa dikuduskan di bumi seperti sejak semula. Bapa di surga adalah Raja yang berdaulat. Yesus mengajak kita berdoa agar Bapa sebagai Raja yang berdaulat di bumi ini seperti sejak semula kehendak Bapa sudah terlaksana di surga. Yesus mengajak kita berdoa agar kehendak Bapa yang baik dan sempurna terlaksana dengan indah di bumi. Lanjut. Bagi Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya, itulah tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Selanjutnya lanjut. Poin yang ketiga, ya, dimensi yang kedua ini adalah doa yang berhubungan dengan kepentingan manusia atau kepentingan kita. Ya. Mengenai kebutuhan kita. Yesus ingin agar kita melibatkan Bapa yang mengasihi kita. Amin. Artinya dalam memenuhi kebutuhan kita, Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami agar kita melibatkan Bapa yang di surga. Ya. Melibatkan Dia, ya, dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, lanjut.
Ayat yang tadi, kembali dulu slide-nya. Kita buka dulu ayatnya. Ya, Yesaya 49-nya kita buka nih. Yesaya 49 ayat 15, kita baca dulu. Kita baca ayat ini, ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dapat enggak Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, dapat enggak? Dapat enggak seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi dari kandungannya? Dapat? Ibu-ibu dapat enggak? Enggak ada suara ini. Kira-kira menurut kita semua dapat enggak? Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Dapat enggak seorang ibu melupakan bayinya? Dapat enggak? Dapat Pak Alik. Saya setuju dengan Pak Alik. Kalau ibu bilang, oh enggak mungkin lah. Itu karena kita sudah mengerti. Amin. Tapi buktinya di luar sana ada ibu yang membuang bayinya. Ya kan? Ada juga yang membunuh anaknya. Ada. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan. Ya. Kembali ke slide tadi. Jadi Yesus mengajarkan, kalau ada orang ibu melupakan bayinya, ya, firman Tuhan katakan Bapa di sorga, itu tidak akan. Bahkan dia yang mengasihi kita, dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ya. Lanjut. Ya. Bapa memperhatikan kesejahteraan kita secara menyeluruh. Dan Yesus menginginkan kita menyampaikan semua kebutuhan kita kepadanya dengan penuh iman. Yaitu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pengampunan, dan kebutuhan akan kelepasan, perlindungan dari si jahat. Amin. Yesus mau mengajarkan supaya kita sebagai anak-anak Allah itu menyampaikan kebutuhan kita kepada Bapa di sorga. Dalam tanda petik, bukan berarti Bapa tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita melibatkan Dia dalam setiap kebutuhan kita. Karena sebelum kita meminta pun, Dia sudah tahu apa yang diperlukan untuk anak-anaknya. Bapak sudah mengerti. Ya. Tapi Yesus mengajarkan supaya kita mau melibatkan Dia untuk kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kita libatkan, ya, supaya dilindungi dari si jahat. Ya. Lanjut. Ya. Permohonan akan makanan jasmani setiap hari merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa kita bergantung penuh kepada kasih Bapa. Amin. Amin. Ya. Ini yang Tuhan ajarkan. Ya. Bapa dapat memakai semua keadaan termasuk manusia yang lain selaku sarana produksi dan distribusi. Ya, distributor, orang menanam padi, distribusi pabrik-pabrik beras, menciptakan ya beras karungan, kemilan. Untuk apa itu tujuannya? Tujuannya untuk memberkati kita dengan makanan. Ya. Semuanya ya, sudah diatur oleh Bapa di sorga untuk kebutuhan setiap kita. Ya, lanjut. Doa ini bukan untuk masa depan yang jauh, melainkan untuk masa depan yang dekat sekali atau setiap hari. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa, ya, berikanlah kepada kami makanan kami, itu bukan berarti tahun depan. Tidak. Tapi itu adalah untuk hari itu. Jadi ya, jika kita berdoa meminta kepada Bapa di sorga pada pagi hari, maka itu untuk kebutuhan makanan hari ini. Dan jika kita berdoa pada sore malam hari, maka itu untuk kebutuhan esok hari. Jadi bukan untuk yang tahun, bukan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, itu untuk hari ini. Makanya bangun pagi-pagi berdoa supaya dapat makanan, amin. Berdoa malam-malam mau istirahat, berdoa bersyukur supaya apa? Besok pagi disiapkan. Selalu berdoa. Ya, itu bukan untuk nanti ya berdoa 10 tahun lagi baru dapat berasnya, tidak. Ya. Untuk makanan kita hari ini. Lanjut. Untuk mendapatkan makanan kita harus bekerja. Amin. Karena Allah menciptakan kita dengan banyak kemampuan untuk berkarya yang dapat memenuhi kebutuhan makanan kita.
Ya, ada benih yang Tuhan sudah siapkan, harus kita tabur, ya, kita pupuk, kita tanam, kita kerjakan, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Makanya ayat-ayat di bawah itu tentang si pemalas, ya. Sampailah si pemalas, kalau orang malas jangan kasih makan, ya, jangan kasih makan. Ya kita harus bekerja. Giatlah bekerja, doa sama Tuhan, Tuhan saya minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Sekali kerja malas, lalu gak dapat makanan, gak punya apa-apa, lalu ngomel, lalu sana sini minta. Padahal Tuhan sudah kasih pekerjaan, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, makanya ketika kita bekerja, bekerjalah selayaknya apa yang harus kita lakukan. Ya, rajin. Kalau Bapak Gembala ajarkan, ya, kalau kita kerjanya jam 8, datanglah setengah 8. Kalau orang pulangnya jam 3, kita pulanglah setengah 4. Jadi contoh, ya kan? Kayak Daniel itu, ya kan? Mereka mau mencelakakan Daniel melalui pekerjaannya, nggak bisa. Karena apa? Terlalu perfect, sempurna dia, ya, susah, ya. Harus seperti itu, ya, jangan malas, ya, kita jangan malas-malasan. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, kerjakan. Itulah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita melalui apa yang kita kerjakan. Ya, lanjut. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanan merupakan unsur yang sangat penting bagi tubuh kita. Jika kita tidak makan, maka tubuh ini akan menjadi menderita, rusak dan mati. Benar ya Bapak Ibu ya? Bisa dibayangkan kalau lama-lama kita nggak makan sebulan misalnya, ya, meninggoy. Ya. Tapi bukan hanya itu, demikian juga jiwa kita membutuhkan perawatan agar tetap sehat, yaitu melalui pengampunan. Ya. Allah Bapa di sorga akan memberi pengampunan akan kesalahan kita jika kita benar-benar menyesali atau mengakuinya dan bertobat. Ya. Ketika kita mengakui, ya, di hadapan Tuhan, maka Dia setia dan adil akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ya. Kata kesalahan di sini, ya, itu sebenarnya kalau dosa kan macam-macam tuh. Tapi di ayat ini, untuk hal kesalahan ini, itu dikatakan bahwa hal itu adalah tidak melakukan seharusnya. Ya. Artinya sesuatu yang seharusnya diperbuat tetapi tidak diperbuat dan itu menjadi kesalahan. Ya. Coba buka Yakobus 4 ayat 17 ya. Yakobus 4 ayat 17 ya kalau tidak salah. Coba buka. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kesalahan itu di sini. Ya, maksudnya ada kesalahan itu. Kalau tahu kita itu melakukan itu hal yang baik, tapi kita tidak berdosa, kita tidak melakukannya, itu kita berdosa. Itulah tadi. Ya, ketika kita datang mohon ampun, ya, Tuhan ampuni. Ini dalam konteks yang tadi, ya. Lanjut di slide-nya. Mengampuni kesalahan orang lain merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kerajaan Allah. Mendapatkan penekanan khusus di Matius 6 ayat 14 sampai 15 tadi. Ya. Kalau kita mengampuni maka kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni maka kita tidak akan diampuni. Ya. Terus apa lagi? Harus dengan segenap hati. Ya. Nanti baca kisahnya di Matius 18 ini. Ya. Segenap hati, ini kan kisah perumpamaan tentang yang punya 10.000 talenta. Ya. Orang punya hutang 10.000 talenta, tapi diampuni. Tapi ketika dia bertemu dengan sahabatnya yang punya hutang cuma 100 dinar, wah, dia sikat itu orang, masukkan ke penjara sampai dia harus melunasi hutangnya. Ketika itu terdengar lagi oleh tuan yang pertama, maka orang yang ini akan diambil, hutangnya dihitungkan lagi kepadanya. Ya. Dia tidak dengan senap hati. Ya.
Jadi mengampuni itu bukan hanya Tuhan aku ampunin dia, udah. Bukan hanya seperti itu aja. Tapi benar-benar dengan segenap hati kita memberikan pengampunan. Ya. Bukannya Tuhan saya ampuni dia. Tapi ketika ketemu orangnya, apa ini? Ini. Orang itu ngomong, itu berarti sebenarnya kita belum mengampuni. Mulut aja yang berkata mengampuni. Ya. Pokok apa yang orang itu buat salah semuanya. Ya. Itu belum segenap hati. Ya. Kita akan diperhitungkan lagi nanti. Ya. Ampuni segenap hati ya. Terus, lanjut. Mengampuni orang lain membuat doa menjadi mulus ya, lancar. Ya. Kita buka ayat ini. Markus 11 ayat 25 sampai 26 ini. Ya. Supaya doa kita mulus. Ya, kalau kita datang berdoa, sekiranya engkau teringat ada dosa orang lain, Tuhan bilang apa? Pergi dulu ampuni. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunlah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Lanjut. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kalau mau kita mengampuni, doa kita akan mulus. Makanya ketika kita berdoa, kalau kita sudah mengampuni, enak. Tapi Tuhan bilang kalau kamu datang berdoa, sekiranya ada sesuatu yang belum, bereskan dulu. Ya. Mengampuni orang lain akan menyehatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama dan tubuh kita. Ya. Ini buka ayatnya juga, Efesus 4 nih, ayat 30 sampai 32 ini. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, itu tadi hubungan antara kita dengan Bapa di sorga. Ya. Terus ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini tentang hubungan kita dengan sesama. Ayat yang ke-32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lanjut slide-nya, berikutnya aja. Ya. Doa mohon pengampunan dan kesalahan sendiri dan mengampuni kesalahan orang lain adalah untuk kebaikan kita sendiri setiap hari. Ya. Di dalam tadi kita sudah baca ya bahwa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sama, dan ketika kita mengampuni, hal itu akan menjadi kesehatan, menyehatkan tubuh kita. Ya. Karena banyak sekali orang yang sakit itu sebenarnya bukan karena penyakit, bukan. Diawali dari hatinya yang sakit, jiwanya yang sakit, sudah banyak memendam kepahitan, benci, dengki, iri hati. Ya. Akhirnya itu numpuk sehingga muncullah kanker, tumor, ya. Tapi kalau itu diampuni, dia hidup dengan penuh pengampunan, tidak ada musuh, penuh sukacita, tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu, hatinya bersih, ya, tidak menyimpan dendam, kepahitan, selalu bersukacita, ya, tubuhnya kita akan sehat. Ya. Makanya firman Tuhan juga katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Saya pernah lalu ini, ya, ketika banyak pikiran, ya, banyak pikiran, stres, sakit lambung, ya, khawatir, ketakutan, lambung sakit, asam lambung naik. Padahal makan sudah teratur, istirahat teratur, tapi karena pikiran, stres, tubuh jadi sakit. Ya. Itu baru cuma stres itu. Ya. Apalagi yang kepahitan, benci, tiap hari iri, itu ada surveinya, ya. Tinggi surveinya itu, bahwa penyebab orang kanker itu tinggi surveinya karena apa? Kepahitan, ya. Menyimpan dendam, sakit hati, ya. Sehingga penyakit-penyakit mulai muncul, ya. Benar. Jadi firman Tuhan tidak salah berkatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, bersukacita, memuji Tuhan. Apalagi dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang pujian penyembahan. Ya, selalu memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan.
supaya kita dipulihkan, tubuh kita sehat, ya, segar, ya. Kalau ketemu sama kita orang lihat, sukacita terus, ya. Sepertinya nggak punya masalah, padahal masalahnya banyak. Tapi karena dia bersukacita terus dalam Tuhan, nggak bisa orang bedakan, ya. Kayaknya orang ini kayak dapat door prize ya terus, ya kan. Padahal sebenarnya masalahnya membuk, tapi karena dia mau bersukacita, mau bersyukur, ya, fine-fine aja, ya. Saya yakin semua kita di sini pasti nggak ada yang nggak dapat masalah, pasti semuanya punya masalah. Ya, tapi kalau kita mau bersyukur itu akan menyegarkan kita. Ya, lanjut. Yang terakhir. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kata pencobaan di dalam Alkitab maknanya ada dua, yaitu pertama menggoda untuk melakukan kesalahan, dan yang kedua adalah menguji. Ya, ini ada di dalam kisah Ayub. Ya, Ayub ini mengalami ini. Ya, dia mengalami cobaan. Ya, iblis coba dia. Ya, karena dia dapat promosi dari Tuhan. Ya, iblis, kamu kenal enggak hambaku Ayub? Woi, kenal, tahulah. Orang kamu pagari. Ya, kamu berkati dia, kamu pagari semuanya, gimana enggak dia bersyukur? Coba aja kalau kamu cabut pagar dia. Akhirnya silakan. Asal jangan pengen. Akhirnya apa? Iblis cobai dia. Ya. Tapi Tuhan menguji kesetiaan Ayub. Ya. Iblis coba dia supaya dia melalui apa yang dilakukan terhadap rumah tangganya, terhadap hidupnya, dia menghujat Tuhan, dia mencela Tuhan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Yang terjadi adalah apa yang katakan Ayub, aku datang dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Ya, lulus ujiannya. Dan Tuhan berkata bahwa sampai saat itu pun Ayub adalah tetap benar di mata Tuhan. Ya. Pencobaan sebagai bentuk menguji, contoh Abraham juga, ya, ketika diuji. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca ayatnya di Kejadian 22 ini, yang boleh dari ayat 1. Ini Abraham diuji, ya. Jika Allah mencoba artinya meneliti, menguji untuk mengetahui apakah tetap percaya, taat atau setia kepadanya. Lanjut. Tetapi Allah tidak mencoba agar umatnya melakukan dosa, karena Bapa di surga tidak mencobai kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ingat, pencobaan itu bukan Tuhan yang lakukan. Ya. Membedakannya kalau kita ada cobaan, tapi hal ini menuntun kita untuk melakukan suatu tindakan, ya, atau untuk melakukan dosa. Itu namanya ujian, itu bukan ujian dari Tuhan, bukan. Itu adalah pencobaan dari iblis. Karena iblis akan mencoba kita untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis akan mencobai kita untuk membuat kita tidak percaya Tuhan, menghujat Tuhan. Tapi kalau pencobaan yang Tuhan izinkan, ujian itu terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Kita buka nih ayatnya, Yakobus 1 ayat 13 ini. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Lalu kita sedang dicobai iblis, ya, sehingga kita jatuh, lalu kita datang, Tuhan terima kasih buat pencobaan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, di surga tutup mulut semua. Itu bukan dari Tuhan. Malaikat-malaikat bilang, bukan. Itu iblis yang buat. Ya. Kenapa? Kita tidak mengerti. Tapi pengujian itu datangnya dari Tuhan. Untuk menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak. Seperti Abraham. Berikan anakmu yang kau kasihi. Abraham bawa Ishak untuk dikorbankan. Itu ujian. Tapi pencobaan yang dari iblis itu datangnya, itu selalu ingin membawa kita untuk melakukan hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Yaitu melakukan dosa. Ya. Lanjut. Yesus ingin agar kita minta kepada Bapa supaya jangan dicobai untuk melakukan kesalahan, tetapi melepaskan dari si jahat. Ya.
Kita meminta kepada Tuhan ya untuk kita lepas dari jahat. Lanjut. Ya. Kita harus menyadari bahwa tanpa Allah, tanpa pimpinan dan pemeliharaannya, kita tidak dapat melawan godaan iblis. Ya. Jangan berkata, oh bisa kok, mampu kok saya. Saya mau katakan, enggak. Makanya Yesus ajarkan, kita harus selalu minta Dia yang turun tangan. Untuk melepaskan kita dari yang jahat. Ya. Sedangkan di Taman Eden aja, Adam dan Hawa pada saat itu, ya, mereka dalam hadir Allah, setiap hari mengalami perjumpaan dengan Allah, masih jatuh di dalam dosa. Jadi yang pernah berpikir, oh sanggup kok tanpa pimpinan Tuhan, enggak. Apalagi kita ini, jangan seperti itu. Di Taman Eden aja mereka jatuh dalam dosa, padahal hadirat Allah ada. Sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung, tapi tetap jatuh. Apalagi kita yang di Taman Alun itu Sibau nih. Ya. Bisa saya, sanggup. Ya. Saya mau katakan harus minta seperti yang firman Tuhan katakan nih. Ya, kita minta bantuan Roh Kudus ya. Melalui doa ini Yesus mengajarkan agar kita jangan mengambil keputusan sendiri terhadap godaan-godaan iblis. Ya. Nanti yang ada ya, kalau kita mengambil keputusan sendiri yang ada apa? Doanya jadilah kehendakmu. Ya. Awalnya Tuhan jauhkan daripada aku hal ini. Jauhkan Tuhan. Ya, anak-anak muda ya kalau kumpul sama teman-teman yang sedang melakukan hal yang tidak baik. Jauhkan Tuhan dari ini, tapi kamu tidak pergi dari situ. Ya, nanti yang ada doanya berubah. Jadi jadilah kehendakmu Tuhan. Ikut melakukan ya. Kita harus ya mengambil keputusan, harus melibatkan Tuhan. Ya. Jangan ambil keputusan sendiri ya. Minta supaya Bapa memelihara, menghindarkan kita dari situasi sulit dan supaya kita tidak membuat keputusan yang salah, khususnya pada masa-masa pencobaan. Ya, minta kepada Dia, berdoa supaya Dia memberikan kita kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk mengambil langkah dalam setiap pencobaan. Saya percaya pencobaan kita yang dialami ini, ya, itu tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Itu karena firman Tuhan. Ya. Karena Dia yang selalu memberikan kita kekuatan. Tergantung apakah kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita mau sungguh-sungguh ya, minta pertolongan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita. Seperti saya katakan tadi, ya, nggak akan mampu kita. Ya, tanpa pertolongan Tuhan, kita bisa salah mengambil langkah dalam mengambil keputusan untuk menghadapi pencobaan yang kita alami. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari mengajarkan kita tentang pola doa Bapa kami ini. Ya, bagaimana kita melihat, ya, bagaimana pola doa Bapa kami ini kalau kita benar-benar dalami, ngerti artinya. Itu benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Sehingga melalui hal ini, melalui apa yang kita pelajari di pagi hari ini, ya, ketika kita datang berdoa sama Tuhan, muji kita tidak sembarangan lagi. Karena kita mengerti bahwa ada makna-makna. Doa kami ini bukan menjadi suatu doa yang menjadi hafalan. Ya. Tapi benar-benar kita mengerti. Ya. Siapa Dia? Apa yang harus kita lakukan? Bahwa Dia sumber berkat. Bahwa dalam setiap kebutuhan kita harus melibatkan Tuhan. Amin. Kita mau terus memuliakan Dia.